Menantu Super. Bab 5601-5610. Bab 5601 runtuh. Di luar gerbang bawah tanah, banyak tentara tewas, yang juga sangat mengejutkan manajer Blood Sea, tetapi hanya beberapa detik kemudian, dia tiba-tiba bereaksi. Tutup pintu bawah tanah rapat-rapat padaku. Semua orang yang hidup harus segera memasang sikap bertahan untukku. Dia minum dengan keras dan keras. Dia tahu betul bahwa pasti ada masalah besar di dalam. Nenek moyang juga kemungkinan besar akan terluka parah. Tuan di dalam akan menjadi penghalang kedua, dan dia akan menjadi penghalang ketiga. Meskipun dia tidak memiliki master absolut di sini, ratusan ribu pasukan masih menjadi jaring penangkap yang besar. Ayo, dia melambai ringan, dan salah satu anak buahnya datang dengan cepat. Pergi dan beritahu pemilik desa dan katakan padanya bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada leluhurmu. Bawahannya tidak kompeten dan aku merasa malu padanya. Oleh karena itu, aku siap mati dalam pertempuran. Aku akan memimpin semua orang keluar dari gerbang bawah tanah. Coba hentikan ini sampai semua orang di sini mati. Utusan khusus, tidak perlu melakukan ini. Dengan begitu banyak orang di toko terkenal kita, saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini, kata bawahan itu buru-buru. Bukannya saya pesimis. Kalau terjadi sesuatu pada nenek moyang kita semua di sini akan terlibat. Jadilah lebih ringan dan kita bisa hidup lebih baik. Atau, kita akan dibunuh oleh musuh. Ini ketidakmampuan kita, tapi setidaknya kita menggunakan hidup kita sendiri untuk mempertahankan martabat kita yang terakhir. Ucapnya pelan. Dia sama sekali tidak takut mati, setelah kejutan tadi, temperamennya sangat tenang sekarang. Dia sudah mengetahui akhir masa depannya. Dia adalah bawahan dan memegang posisi penting. Jadi sekarang, wajar jika sudah waktunya untuk membalas budi atasannya. Bawahan itu tidak berkata apa-apa. Dia tahu betapa siapnya atasannya. Dia mengangguk dan segera mundur. Di rumah pemilik desa, dia sedang berkomunikasi dengan orang-orang melalui penghalang udara. Penghalang itu dipenuhi darah, seolah-olah pihak lain terjebak dalam lautan darah dan tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Kamu benar-benar mengecewakanku. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan toko terkenal itu? Pada akhirnya, bukan hanya Han Sanqian yang tidak tertangkap, tetapi Han Sanqian membuat keributan besar, bahkan memaksa leluhur untuk muncul. Bagus sekali. Meski tidak ada bayangan, namun ada suara yang sangat tumpul, namun memberikan rasa tenang dan kekuatan diri yang luar biasa. Pemilik desa tidak memiliki kesombongan di masa lalu, dia menundukkan kepalanya dan terlihat sangat rendah hati. Bawahanku tidak kompeten. Mereka tidak menyangka Han Sanqian akan melompati tembok dan menuju lautan darah. Aku juga tidak menyangka orang ini tidak hanya bisa menembus batasan lautan darah, tapi juga menyerap kekuatan. Lautan darah tanpa batas. Secara langsung memaksa nenek moyang kita keluar. Alasan yang Anda sebutkan memang sah, tetapi tidak bisa dijadikan alasan bagi Anda untuk melakukan sesuatu yang buruk. Apakah Anda mengerti maksud saya? Maknanya jelas, walaupun wajar, namun memang berada dalam lingkungan yang relatif tidak terduga. Namun faktanya selalu fakta, yaitu Han Sanqian menyebabkan kecelakaan besar di sebuah toko terkenal, yang tidak bisa dihindari. Saya bersedia menerima hukuman apapun. Namun, Tuhan, banyak hal telah terjadi. Untuk mencegah situasi menyebar lebih jauh, saya dengan hormat meminta Anda membuat pengaturan untuk menghindari masalah, kata pemilik desa. Semua orang sudah pergi untuk mendukung leluhur, kan? Pemilik toko mengangguk, hampir semua master yang dapat diperingkat di toko terkenal telah bergegas. Jadi, apa yang terjadi sekarang? Sepertinya ada monster yang sangat kuat di tubuh Han Sanqian. Han Sanqian dan monster ini digabungkan untuk melawan leluhur dan pasukanku. Adapun situasi pertempuran terkini, belum diperbarui. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba ada ketukan di pintu pemiliknya. Pemilik desa mengerutkan kening. Jika ada informasi terkini, sesuai pengaturan sebelumnya, pihak lain seharusnya menyanyikan berita di luar. Mengapa dia tiba-tiba memilih untuk mengetuk pintu? Sebuah firasat yang tidak diketahui langsung muncul dalam psikologi pemiliknya. Ada informasi. Tanya pihak lain. Mungkin ya.
Oke, silakan, aku akan menunggumu di sini. Ya. Bab 5602 mengejutkan Tuhan. Pemilik desa dengan cepat berjalan ke pintu, membukanya, dan melihat bahwa bukan bawahannya yang bertanggung jawab menyanyikan koran, dan rasa dingin di hatinya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Ada apa? Pemilik desa menekan semua emosi di hatinya dan bertanya setenang mungkin. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nenek moyang mungkin telah dikalahkan. Sekarang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Seluruh dunia bawah tanah mulai runtuh. Utusan khusus meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia siap memimpin semua orang di gerbang bawah tanah untuk mati secara heroik. Dia bisa mati dalam pertempuran atau membunuh Han Sanqian dan kembali untuk meminta maaf padamu, kata bawahan itu. Mendengar ini, mata di balik topeng pemilik desa tiba-tiba terkejut. Apa? Meski dia tenang, dia jelas terhuyung-huyung saat ini, dan sulit menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Tuan. Bawahan itu benar-benar bingung untuk beberapa saat. Pemilik desa membuka matanya lebar-lebar dan tertegun lama, lalu dia terhuyung-huyung dan memasuki ruangan dan menutup pintu. Melihat ini, bawahannya tidak berkata apa-apa dan mundur dengan patuh. Di dalam kamar, pemilik desa bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa kembali ke langit. Ada apa? Tuhan bertanya dengan dingin. Kata-kata inilah yang tiba-tiba membawa pemiliknya kembali ke dunia nyata. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, Tuhan, sesuatu yang besar. Buruk. Leluhur. Dia. Dia mungkin mengalami kecelakaan. Apa? Pihak lain tiba-tiba terkejut, kamu, apa yang kamu lakukan? Mengapa sesuatu terjadi pada leluhur? Aku. Aku juga tidak tahu, ini. Tuhan juga panik sejenak. Meskipun mereka memikirkan kemungkinan ini ketika mereka khawatir, namun setelah mempertimbangkannya dengan cermat, mereka sebenarnya merasa bahwa kemungkinan ini seharusnya sangat kecil. Tidak ada alasan lain. Nenek moyang sangat kuat, dan ada lautan darah dan rakyatnya sendiri untuk membantu. Tidak peduli bagaimana Anda melihat pihak yang menang, itu adalah pihak yang lebih besar. Namun kini, kabar buruk tiba-tiba datang, sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh pemilik desa untuk beberapa saat. Bajingan, hanya bajingan, Tuhan berteriak dengan marah, sebagai rekan saya, leluhur, tahukah Anda bahwa Anda telah memberikan begitu banyak kontribusi penting bagi organisasi kami? Pemilik desa mengangguk, dimanapun ada lautan darah, kita akan memiliki aliran tentara yang stabil untuk mengisi kembali pasukan kita. Ini dapat membuat pasukan kita lebih kuat. Justru karena keberadaan lautan darah nenek moyang saya maka lapisan es itu ada. Hanya tokoh terkenal yang bisa mengandalkan kain khusus untuk mendapatkan pijakan di sini dan menjadi seperti sekarang ini. Kamu masih mengetahui hal ini, jadi mengapa kamu membiarkan hal sebesar itu terjadi di desa jika kamu mengetahui hal ini? Apa yang kamu katakan padaku ketika kamu menjadi pemilik toko ini? Akibat menjatuhkan Han Sanqian. Pemilik desa merasa malu dan menundukkan kepalanya, Yang Mulia, bawahan sayalah yang pantas mati. Kamu tidak pantas mati saja. Bahkan jika kamu dipotong-potong dengan 1000 pedang, kamu masih tidak bisa menghilangkan kebencian di hatiku untuk sementara waktu, kamu pecundang. Tuhan marah, dengan kemarahan yang sangat besar di dalam kata-katanya. Pemilik desa tidak berbicara, sekarang dia hanya bisa menunggu kritik dengan tenang, dan kemudian menunggu Tuhan sedikit tenang sebelum memberinya tugas baru atau cara baru untuk menghadapinya. Sayangnya, Tuhan tetap diam. Tuan, bawahanku sudah memikirkannya. Tidak peduli apa, bahkan jika mereka mengorbankan tokoh terkenal itu, mereka pasti akan membunuh Han Sanqian. Hari ini, dia akan mati di sini atau aku akan mati di sini. Pemilik desa berharap untuk meredam amarah Tuhan, akhirnya berbicara. Tuhan mendengus dingin, apakah menurutmu ini dapat menunjukkan bahwa kamu kuat? Mengorbankan tokoh terkenal untuk berurusan dengan Han Sanqian terdengar sangat memuaskan, tapi jangan pikirkan itu, tokoh terkenal itu milikku. Berapa banyak usaha yang telah dilakukan menyiapkannya, dan berapa banyak sumber daya yang telah dihabiskan untuk itu. Kamu akan mengorbankan tokoh terkenalku hanya dengan satu kata. Kamu benar-benar luar biasa. Pemilik desa buru-buru berlutut di tanah, Yang Mulia, sekarang setelah semuanya terjadi, saya tahu bahwa saya telah melakukan kesalahan. Namun, saya tidak punya cara lain.
Selain mati untuk membuktikan keinginan saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan tidak berbicara, tetapi dia tidak memarahi pemilik desa untuk beberapa saat. Setelah sekitar 1 atau 2 menit, Tuhan menghela nafas. Saat ini, tidak ada gunanya membicarakanmu atau menghukummu. Yang paling penting adalah bagaimana menghadapinya. Bangun dan dengarkan aku. Bab 5603 respon. Pemilik desa buru-buru berdiri. Ya, tolong beri saya instruksi Anda. Kota Yetian dikalahkan lebih dulu, dan akibatnya tidak banyak pasukan di sekitarmu. Terlebih lagi, sekarang garis keturunannya rusak, meskipun ada pasukan, mungkin tidak banyak yang mendukungmu. Di antara pria berbaju hitam di sekitar sini, setelah meninggalkan toko terkenal, banyak dari tim yang tersebar sebagian besar adalah keturunan darah. Bukankah itu yang langsung ditangani Han Sanqian dengan begitu banyak orang? Alasan mengapa toko-toko terkenal tidak begitu terpengaruh terutama karena desa Juxian yang diberikan oleh keluarga Zhou menyediakan banyak talenta. Saat ini, kami hanya bisa mengirim orang-orang dari kota Burning Bone. Namun, Anda harus tahu betapa kompleksnya kekuatan di kota Burning Bone. Tidak hanya ada kekuatan yang selalu melawan kita, tetapi ada juga kekuatan lain yang tersebar. Jika saya mengirimkan terlalu banyak pasukan untuk membantu Anda, interiornya akan kosong. Di masa sulit saat ini, saya khawatir seseorang akan mengambil kesempatan untuk menyerang kita. Jadi, saya tidak akan mengirim terlalu banyak orang. Pemilik desa mengangguk, base camp adalah yayasan kami. Tidak boleh terjadi apa-apa di sana, dan bawahan saya bisa mengerti. Bagus jika kamu memahami hal ini. Oleh karena itu, yang benar-benar ingin membantumu adalah suku Sirius kami di utara kota Burning Bone. Departemen Sirius. Pemilik desa belum pernah melihat orang-orang itu, tapi dia pernah mendengar tentang mereka. Itu adalah Nobu, yang bersembunyi di hutan kematian di luar utara kota Burning Bone sejak didirikan. Departemen Tianlang adalah departemen elit yang telah saya latih secara khusus. Setiap orang di sana adalah elit yang dipilih oleh masing-masing departemen. Pada saat yang sama, mereka telah menjalani pelatihan khusus di hutan kematian. Dapat dikatakan bahwa setiap prajurit dan setiap orang di dalamnya mereka semua adalah serigala di langit, sangat ganas. Awalnya, dia adalah kartu truf di tanganku. Aku berencana untuk menghadapi pasukan musuh kita. Kupikir ketika kita akan menghancurkan sarang mereka suatu hari nanti, Departemen Sirius akan menjadi pedang tajam di tanganku. Jadi, aku telah menyembunyikannya. Bukan hanya musuh yang tidak menyadari keberadaan mereka, tapi sebagian besar orang dalam kita hanya mendengar tentang mereka tetapi belum pernah melihatnya. Pemilik desa buru-buru mengangguk, ini memang benar. Tuhan berencana membiarkan mereka datang ke toko terkenal itu. Pemiliknya bertanya ragu-ragu. Ya, tapi tidak semuanya. Saya akan mengirim setengah pasukan ke sana. Saya pikir itu sudah cukup. Namun, toko terkenal itu berada di selatan kota Burning Bone, dan Departemen Sirius berada di sebelah selatan kota Burning Bone. Utara. Ada juga Burning Bone City di tengah. Jaraknya sendiri terlalu jauh, dan saya tidak ingin mereka melewati langsung Burning Bone City, itu akan terlalu mencolok, dan saya tidak ingin mengekspos mereka. Begitu awal. Jadi, dengan kata lain, meskipun orang-orang dari Departemen Sirius datang untuk mendukung kita, itu akan memakan waktu tertentu. Rencanaku adalah tokoh terkenal itu harus menolak Han Sanqian dengan cara apapun, dan kemudian menunggu sampai beberapa orangku dari kota Burning Bone datang untuk mendukung. Saat pasukan dari kedua departemen hadir, saya yakin kita bisa menahan Han Sanqian lebih lama. Pemilik desa mengangguk setelah mendengar ini, sesuai keinginanmu, kami akan menundanya sampai Departemen Sirius tiba, kan? Ya, begitu Departemen Tianlang tiba, mereka pasti akan memusnahkan Han Sanqian. Hanya dengan membagi pasukan dengan cara ini semua departemen bisa relatif aman. Namun, satu-satunya hal yang harus kita perjuangkan adalah waktu. Bukankah seharusnya tokoh terkenal bahkan tidak punya waktu untuk menghadapinya? Jika kamu masih tidak bisa melakukannya, maka aku tidak ingin kamu meneleponku lagi, dan kamu harus mati. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar ini, pemiliknya berlutut lagi, yakinlah, Tuhan,
Bahkan jika saya menghancurkan toko terkenal itu, saya akan berjuang sampai mati untuk menahan Han Sanqian. Saya tidak ingin toko-toko terkenal mati, dan saya tidak ingin Anda mati. Lagi pula, saya menghabiskan banyak waktu untuk melatih Anda. Jadi, sebaiknya Anda mendapatkan hasil yang memuaskan saya. Apa yang diinginkan Han Sanqian adalah mati. Apakah kamu mengerti? Pemilik desa buru-buru bersujud, saya mengerti, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Oke, jangan membuat kesalahan lagi. Begitu dia selesai berbicara, langit benar-benar menghilang, dan pemilik desa segera bangkit dan bergegas keluar rumah. Bab 5604 Pertempuran Penghilangan. Kurang dari beberapa saat kemudian, pemilik desa, ditemani beberapa pengawal pribadi, tiba di pintu bawah tanah. Di luar pintu bawah tanah, pemimpin yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari Laut Darah melihat pemilik desa datang secara langsung, mau tak mau dia segera melangkah maju dan berlutut di tanah. Bawahan, temui pemiliknya. Dia sangat terkejut dan kaget sesaat, jelas dia tidak menyangka pemiliknya akan datang ke garis depan secara langsung. Namun setelah kaget, ia pun mendapat firasat bahwa masalah ini memang sangat serius, karena toko-toko ternama punya aturannya, umumnya di tempat seperti garis depan pemilik toko tidak akan pernah datang. Garis depan tidak hanya berbahaya, tetapi yang terpenting, di mata toko-toko ternama, ini adalah hal yang sangat memalukan. Tapi sekarang pemilik desa ada di sini, segalanya menjadi berbeda secara alami. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, namun sebaliknya, ini juga harus menjadi momen kritis bagi kelangsungan toko-toko terkenal. Bawahan ini pantas mati, mohon minta pemiliknya untuk menghukumnya. Berlutut di depan pemilik desa, utusan khusus itu tidak berani bangun. Dia bertanggung jawab atas lautan darah, jadi apapun hasilnya, dia, sebagai penanggung jawab, tidak akan bisa lepas dari kesalahannya. Ia harus bertanggung jawab atas masalah ini, meski sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dirinya dari awal hingga akhir. Bangun. Sebagai pengelola Blood Sea, saya telah menyebabkan Blood Sea berperilaku seperti ini dan bahkan memperingatkan pemilik desa untuk datang ke tempat kejadian secara langsung. Anda pantas mati. Mohon maafkan saya, pemilik desa. Sikapnya sangat tulus, tetapi saat ini, pemilik desa sedang tidak berminat untuk membicarakan hal ini dengannya. Pemilik desa berkata dengan sedih, "Oke, ini bukan waktunya untuk menghukummu dengan kematian. Apa gunanya memenggal kepala seorang komandan di depan pertempuran? Namun, jika kamu ingin mati, itu mudah. Saya tidak perlu menghukummu. Yang kamu butuhkan hanyalah menghubungkan toko-toko terkenal kami. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan penjagaan terakhir, maka itu saja." Mendengar ini, utusan khusus itu menundukkan kepalanya lebih rendah lagi. Pemilik desa. Betapa mudahnya mati. Yang penting adalah wajah dan martabatmu. Bayangkan kekuatan toko saya yang terkenal. Tidak hanya mengejutkan dunia, tetapi juga memiliki reputasi mendominasi suatu area. Anda semua adalah bagian dari toko saya yang terkenal, terutama bagi Anda yang menduduki posisi tinggi. Bisa dibilang kita satu dan sama, tapi bisa juga dikatakan sangat terhina, apa yang kukatakan itu benar. Ya. Utusan itu segera kembali. Dalam hal ini, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang apa yang harus saya lakukan, bukan? Pemilik desa berkata dengan dingin, "Beri saya perintah, dan semua prajurit akan mempersiapkan saya untuk bertarung." Namun, itu berbeda dengan pertarungan sebelumnya di mana kamu harus bertarung sampai mati. Tuan, apa bedanya? Kamu masih bertekad untuk mati, tapi satu-satunya perbedaan adalah tujuan utamamu adalah mencoba yang terbaik untuk menahan Han Sanqian atau yang disebut monster. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, tidak peduli berapa banyak orang yang harus kamu korbankan dan berapa harganya, kamu dapat menundanya selama kamu bisa, mengerti? Ketika utusan khusus mendengar ini, dia segera mengangkat kepalanya dan memandang ke pemilik desa, "Apakah kami mendapat dukungan?" "Ya, para petinggi akan mengirim orang ke sana secepat mungkin untuk mendukung kita, dan itu juga Departemen Sirius yang agak misterius." Mendengar Departemen Sirius, utusan khusus itu jelas tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba menyadarinya, dengan senyuman di wajahnya, Departemen Sirius. Lalu, bukankah itu kekuatan kita yang paling misterius?
Sampai saat ini, kita punya hanya saja saya pernah mendengarnya, tetapi saya belum pernah melihatnya. Saya mendengar bahwa mereka sangat misterius dan sangat kuat. Sebuah tim yang terdiri dari 10 orang bahkan dapat bersaing dengan 1000 orang. Jangan katakan apapun jika kamu tidak tahu. Karena ini adalah misteri, biarkan saja tetap menjadi misteri. Ketika kamu bisa melihatnya suatu hari nanti, bukankah kamu secara alami akan dapat melihatnya dan secara alami mengetahui apa yang terjadi? Pemilik desa menanggapi dengan dingin. Utusan khusus itu tersenyum tergesa-gesa. Ya, yang diajarkan pemilik kepada saya adalah bahwa saya akan pergi dan menyampaikan perintah sekarang, dan omong-omong, saya akan memberitahu saudara-saudara di Lautan Darah. Pemilik desa mengangguk. Ingat, yang ingin saya sampaikan kepada mereka bukanlah bahwa saya tidak ingin mereka mati, apalagi membuat mereka rakus hidup dan takut mati, tetapi saya menahan mereka dengan tekad untuk mati. Apakah kamu mengerti? Tuan, yakinlah. Banyak sekali dari kami yang dikejar dan dipukuli oleh Han San Qian. Tamat. Teruskan. Ya. Utusan khusus itu mundur dan menyampaikan perintah itu kurang dari beberapa saat kemudian, dan perintah ini dengan cepat dikirim ke sisi lain Laut Darah. Bab 5605, Lautan Darah Tanpa Ampun. Di sisi lain Lautan Darah, intensitas pertempurannya sangat berbeda. Monster itu mengendalikan tubuh Han San Qian. Tanpa keterikatan leluhur, itu merupakan pukulan pengurangan dimensi total bagi semua orang yang hadir. Ketika lebih dari selusin pemain top menghadapinya, tidak bisa dikatakan bahwa mereka mengambil keuntungan, tetapi dari awal hingga akhir, Anda bahkan tidak bisa mendekat. Hanya dengan beberapa pukulan sederhana, lebih dari selusin ahli top langsung dipukul mundur. Yang lebih menakutkan lagi adalah hal-hal ini tidak didasarkan pada gerakan sesat Han San Qian, seringkali dia hanya menyerang orang-orang ini dengan kekuatan aslinya. Tentu saja Hei Feng dan kelompoknya tidak dapat mencapai posisi ini hanya dengan menyombongkan diri. Meskipun mereka benar-benar dihancurkan oleh Han San Qian dalam hal IQ, budidaya mereka tidak sekuat Han San Qian, dan mereka bahkan lebih buruk dari monster. Dunia yang berbeda. Namun nyatanya, dengan mengandalkan kerjasama tim, orang-orang tersebut tidak sepenuhnya dikalahkan di hadapan monster tersebut untuk sementara waktu. Orang-orang ini menyerang satu demi satu dengan cara yang sangat teratur, menyebabkan masalah besar bagi para monster. Secara khusus, kelompok orang yang dipimpin oleh wanita tersebut tampaknya tidak banyak jumlahnya, namun keterampilan mengepung mereka telah mencapai tingkat kemahiran. Mereka sangat ringan, tapi sangat mematikan, baik itu serangan keras dari depan atau serangan diam-diam gaya 38 yang tak tahu malu dari samping, mereka bisa bermain dengan mudah. Meskipun monster itu cukup kuat, ia tidak memiliki keunggulan mutlak melawan orang-orang ini untuk sementara waktu. Kedua belah pihak sedang tarik-menarik, dan yang tidak beruntung sebenarnya adalah para prajurit. Teman baik, ini benar-benar pertarungan antara dewa dan manusia. Banyak dari mereka bahkan tidak datang untuk berpartisipasi dalam perang, atau mereka bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Detik berikutnya mereka mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini sepenuhnya dalam sebuah ledakan. Korban terus bertambah, dan semakin banyak orang yang jatuh ke tanah. Tanpa mereka yang mengandalkan kekuatan lautan darah, mereka kini benar-benar sekarat. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, pantai sudah dipenuhi manusia. Dari segala jenis mayat tanaman. Itu seperti gunung, membentuk kontras visual yang kuat dengan lautan darah. Anda mungkin mengira bahwa tempat api penyucian paling menyedihkan di dunia sebenarnya tidak lebih dari itu. Blackwing, utusan berpakaian putih dan wanita itu saling memandang dan mengangguk. Mereka bertiga masing-masing memimpin laki-lakinya, sekarang dalam postur serangan segitiga. Monster itu juga ada di antara mereka, melihat sekeliling dengan dingin. Orang ini memang sangat kuat, tapi jangan panik, kita telah melebih-lebihkannya, atau meremehkan diri kita sendiri. Dia tidak terkalahkan seperti yang kita duga. Dia juga terluka saat bertarung dengan kita. Jangan berkecil hati. Utusan khusus berbaju putih itu sangat pintar. Meski monster itu hanya terluka ringan, dia mampu menangkapnya dan membuat keributan besar. Tubuh Han San Qian yang berlumuran darah memang berlumuran darah karena langsung dikepung dan diserang oleh sekelompok orang tersebut.
Tubuh berdarah yang bersinar dengan cahaya keemasan memiliki cahaya keemasan yang sangat redup di beberapa tempat. Bagus. Orang sembrono seperti Hei Feng langsung dipukuli sampai mati, matanya menatap monster itu tanpa rasa takut, hanya dengan panas dan kekerasan. Darah di tubuhnya telah sepenuhnya tersulut oleh pertempuran itu. Ubah posisimu. Tidak seorang pun boleh terpaku pada satu tempat untuk menyerangnya. Kita bisa mengubahnya kapan saja. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Teriak wanita itu dengan dingin. Bisa dibilang, utusan berbaju putih lebih pintar dan lebih baik dalam memberikan kata-kata penyemangat, sehingga wanita ini lebih baik dalam memahami semua detail. Dia tidak pernah berhenti melakukan ini sejak pertama kali tiba di sini. Nyatanya, dia memang mendapat banyak manfaat. Dia menemukan bahwa apakah monster atau Hansan Qian, mereka cenderung menggunakan tangan kanan mereka saat menyerang. Sebagai perbandingan, sisi kiri mereka mulai menjadi cacat kecil. Tentu saja bagi sebagian orang hal ini mungkin bukan menjadi masalah besar, karena banyak orang yang memiliki kebiasaan penggunaan tangan kiri dan kanan yang sesuai. Orang yang terbiasa dengan tangan kanannya tentu saja tidak akan begitu fleksibel dengan tangan kirinya. Namun baginya, ini adalah kelemahan seseorang, dan dia harus memanfaatkan kelemahan ini untuk menyerang dengan kekerasan. Lakukan. Setelah mengatakan ini, dia menyerang monster itu lagi. Bab 5606 Ketidakseimbangan antara kiri dan kanan. Sikat. Frekuensi gerakannya sangat cepat hingga hampir mencengangkan. Begitu dia bergerak, pasukan di belakangnya segera mengikutinya, menerkam langsung monster itu seperti bayangan hitam besar. Utusan angin hitam dan putih juga sangat berpengalaman dalam pertempuran. Begitu melihat wanita itu bergerak, mereka segera memimpin pasukannya dan bergegas maju. Bang bang bang. Tiba-tiba, monster itu diserang dari 3 sisi, dan terjadi ledakan terus-menerus. Monster itu secara tidak sadar ingin melawan, tetapi dia berhasil mengatasinya beberapa kali. Namun, dia tidak dapat menyentuh penyerangnya. Kalaupun suatu serangan sesekali menimpa seseorang, bagi ratusan orang di ketiga kelompok tersebut, korban jiwa tersebut sebenarnya bukan apa-apa. Selain itu, masyarakat yang berada di tepi pantai juga takut akan terlalu banyak orang yang meninggal. Setelah sangat ketakutan, mereka langsung melancarkan serangan balik. Setelah sekian lama, mereka sudah sadar sepenuhnya dan mulai menyerang monster dari jarak jauh di pantai. Memang benar orang dahulu tidak pernah berbohong kepada orang lain. Yang disebut kesulitan untuk bisa mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalan tangan tentu bukan alasan yang dibuat oleh seorang pecundang, ia memang sangat kesal. Ini benar-benar membuat frustrasi. Seringkali Anda sudah mengetahui segalanya, dan di detik berikutnya Anda dapat langsung membunuh seseorang atau ancaman terbesar di sekitar Anda. Namun, karena masih banyak pelecehan lainnya, maka banyak juga faktor objektifnya. Dan faktor objektif ini, dalam permainan kritis ini, akan selalu berusaha sekuat tenaga untuk memaksa serangan Anda gagal. Musuh akan memanfaatkan kesempatan ini untuk terus-menerus kabur, menghindar, lalu menyerang kalian kembali. Pergi saja dan lihat pelecehannya. Pemukulan di sini sangat menyakitkan bagi Anda. Atasi saja. Meskipun pelecehan berskala besar ini tidak terlalu menyakitkan saat ini, namun tidak menimbulkan banyak kerugian. Namun masalahnya adalah setetes air pun dapat menembus batu, kecuali orang yang dikelilingi oleh kelompok tersebut benar-benar meningkatkan level kultivasinya terlalu banyak, sehingga hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menembus pertahanan. Jika tidak, seiring berjalannya waktu, tidak ada yang akan mampu menahannya. Sial, sial. Monster itu sangat menyebalkan dibandingkan dengan kesadaran Hansan Qian sendiri. Dia pasti tidak bisa sebijaksana Hansan Qian, dan dia pasti tidak bisa memiliki mentalitas Hansan Qian yang menentang surga. Saat dia dipukuli semakin menyakitkan, martabat monster itu juga terasa dilanggar, jadi tentu saja dia jatuh ke dalam keadaan sangat marah. Aku akan membunuhmu. Monster itu meraung dan energi di tangannya tiba-tiba menjadi lebih ganas. Pada saat itu, semua orang yang mengepungnya mundur dalam jumlah besar, tidak berani menyentuh tepiannya. Namun, mereka tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan kemunduran mereka hanyalah kemunduran taktis. Setelah mereka menemukan momen yang tepat, dalam sekejap wanita dan laki-laki itu datang untuk membunuh mereka lagi.
Dia tahu betul bahwa kemarahan akan meningkatkan efektivitas tempur seseorang secara instan, tetapi itu juga akan membuatnya kehilangan lebih banyak alasan, membuatnya lebih mudah untuk mengungkapkan kelemahan fatal. Yang dia pukul adalah kekurangannya. Bang bang bang. 3 sinar energi hitam terpancar langsung dari telapak tangannya, dan orang-orang di belakangnya tidak menunda sama sekali. Tidak peduli bagaimana dia bergerak, orang-orang di belakangnya juga akan bergerak, dan tidak peduli bagaimana dia menyerang, orang-orang di belakangnya juga akan bergerak. Memukul. Dari sudut pandang tertentu, meski berjumlah puluhan orang, sebenarnya mereka lebih seperti puluhan saudara kembar, dengan pemahaman yang begitu diam-diam sehingga terasa seperti satu individu. Dan ini jelas dapat menutupi kekurangan budidaya mereka saat menghadapi monster secara maksimal. Bum bum bum. Monster itu memang terluka, dan rasa sakit itu tiba-tiba membuat monster itu semakin marah. Setelah berbalik, dia bahkan tidak membela diri, dan berteriak marah dengan backhandnya. Penghancuran. Wow. Cahaya merah dan hitam muncul dan langsung mengenai wanita itu. Wanita itu bereaksi dengan cepat dan berteriak, minggir. Setelah itu, dia dengan cepat berbalik ke samping, dan cahaya merah dan hitam hampir menyapu tubuhnya dan melintas. Dia menghindar, tapi orang di belakangnya mengalami bencana total. Di bawah cahaya hitam dan merah, orang yang diterangi hampir tidak punya waktu untuk berteriak, dan terbakar habis menjadi abu. Orang hidup yang begitu besar, dalam sekejap mata, bahkan tidak ada sisa tulang yang tersisa. Apalagi cahaya hitam merah ini akan langsung menembus benda, dan jika disentuh akan mati. Seluruh pasukan ditembus olehnya. Apa? Bab 5607 Teknik Kematian. Meskipun dia berpikir bahwa dia akan sangat kuat, dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan begitu kuat hingga tingkat yang menakutkan. Hanya satu energi magis yang dapat menyebabkan kerusakan parah. Anda harus tahu bahwa pasukan di belakangnya telah dibaptis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tumbuh melalui perang yang tak terhitung jumlahnya, dan diuji oleh Tuan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, sekarang sangat mudah untuk menjadi. Semuanya, hati-hati. Orang di depan kita jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Dia buru-buru berteriak, fokus pada serangan, tapi jangan abaikan pertahanan. Ya. Semua orang di belakangnya menjawab. Datang lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak berkecil hati sama sekali dan memukul monster itu lagi. Angin hitam dan utusan berpakaian putih telah memanfaatkan periode ini untuk menyerang dua sisi monster lainnya dengan cepat. Namun mereka memang sangat pintar, mereka sangat menyadari kekuatan tangan kanan monster tersebut, sehingga meskipun menyerang, mereka sengaja menghindari posisi tersebut. Segera setelah monster itu mengusir wanita itu, dua sisi tubuhnya yang lain diserang oleh angin hitam dan utusan berpakaian putih. Dia secara tidak sadar ingin melawan, namun karena posisinya dia harus berbalik. Ini sangat merepotkan dan akan menunda serangannya. Namun, inilah saat yang diinginkan musuh. Setelah melihat wanita itu diserang, angin hitam dan utusan berpakaian putih secara alami waspada terhadap serangan pria ini. Saat dia berbalik, kedua belah pihak dengan cepat mundur dan menyiapkan postur pertahanan kapan saja. Monster itu sangat marah. Orang-orang ini sudah sangat cepat, dan karena dia dikepung, gerakannya tampak semakin lambat. Sekarang, memanfaatkan perbedaan waktu antara belokannya, kecepatan orang-orang ini telah meningkat pesat lagi. Ia melancarkan dua serangan berturut-turut, sayangnya musuh sudah memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan persiapan yang cukup. Kedua serangan ini hampir tidak menimbulkan dampak signifikan. Hanya membunuh beberapa tentara yang tidak penting. Namun, di sisi lain, wanita tersebut mendapat cukup kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam. Dengan keras, dia memimpin orang-orangnya untuk menyerang monster itu lagi. Monster itu meledak tepat di belakangnya. Artinya, monster itu cukup kuat, dan tubuh Han Sanqian cukup kuat. Jika itu orang lain, dia akan dikalahkan sepenuhnya oleh serangan ini. Mengaum. Monster itu tiba-tiba berbalik, dan wanita itu dengan cepat mundur. Melihat kembali angin hitam dan utusan kulit putih, orang-orang di kedua sisi juga dengan cepat mundur. Dari segala arah, tidak ada yang menyerang atau bertahan untuk sementara waktu. Biarkan saja.
Walaupun kamu kuat, itu tidak berarti apa-apa. Seekor harimau bisa dengan mudah membunuh satu orang, dua orang, atau bahkan belasan orang, tapi bukan berarti bisa membunuh ratusan orang. Sebaliknya, yang menunggu hanyalah kematiannya, karena ini bukan lagi harimau yang menyerang manusia, melainkan perburuan harimau. Menunda-nunda ini hanya membuang-buang waktu. Pada akhirnya, kamu akan selalu mati. Wanita itu berteriak dengan dingin, matanya dipenuhi rasa dingin. Dilihat dari tata letaknya saat ini, dia pasti memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Monster itu memang ganas. Namun, seperti yang dia katakan, betapapun ganasnya harimau itu, ia tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa saat dihadapkan pada perburuan. Efektif tanggapan. Sulit bagi Anda untuk menyakiti orang-orang inti perburuan, dan bahkan jika Anda terluka, ada banyak orang lain di sini yang bisa menebusnya. Nampaknya pertarungan hanya tinggal menunggu waktu saja. Jika ditunda dalam waktu yang lama maka level kultivasi akan hampir habis, atau kekuatan fisik tidak dapat mengimbangi. Maka hasil akhirnya tentu saja tidak lepas dari kata kematian. Demi kekuatanmu, kami dapat membuatmu tetap hidup dan kemudian mendiskusikan kembali nasibmu, atau kamu bisa menjadi utusan tempur khusus kami, lebih rendah dari 1 orang dan lebih tinggi dari 10.000 orang. Monster itu mendengar ini dan tersenyum dingin. Apakah kamu layak berburu harimau? Aku lebih kuat dari harimau, dan kamu bukan manusia, hanya semut belaka. Kamu telah berhasil membuatku marah. Sekarang, pergilah ke neraka. Bab 5608, Marah. Monster itu berteriak dengan dingin, dan tiba-tiba energi hitam tiba-tiba berkumpul di tubuhnya, lalu meledak. Tiba-tiba, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, energi hitam meledak di sekelilingnya. Meskipun Hei Feng dan yang lainnya selalu bersikap relatif defensif dan mengelak, dalam menghadapi serangan sembarangan seperti itu, nyatanya hal tersebut tidak ada artinya. Karena tidak ada tempat untuk bersembunyi, Anda hanya bisa mengandalkan kultivasi Anda sendiri untuk melawan. Oleh karena itu, meskipun sekelompok orang langsung melawan, dampak energi hitam yang kuat masih membuat mereka mundur beberapa meter. Setelah itu, energi pertahanan langsung hancur, dan mereka tidak bisa menahan muncrat seteguk darah. Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, monster itu sudah berlari ke arah mereka. Bertarung sambil mundur, bergerak cepat, jangan memaksakan diri, orang ini marah saat kita menghajarnya. Ini bukan hal yang buruk, karena itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Utusan berpakaian putih itu berteriak keras, dan sekelompok orang dengan cepat mundur, melonggarkan seluruh formasi pertahanan. Keuntungan terbesar dari perlakuan santai adalah sekelompok orang tidak perlu melakukan terlalu banyak hal rumit lainnya. Meskipun hal ini akan menambah waktu bagi monster untuk bersantai secara mental, hal ini tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada monster itu sendiri. Namun tarikannya yang besar juga akan mengurangi banyak korban dan kerugian. Tentu saja, hal yang paling penting adalah dengan cara ini, kekuatan fisik monster tersebut sebenarnya dikonsumsi secara terselubung. Namun, semuanya bersifat relatif. Meskipun monster akan menderita kerugian besar di beberapa aspek, mereka juga akan mendapatkan keuntungan besar dalam menyerang di beberapa aspek. Dia sepenuhnya membuka dan menutup ruang, dan dapat menyerang dengan lebih leluasa. Tiba-tiba, saat monster itu meledak sepenuhnya, begitu lingkaran pertahanan terbuka, itu secara alami berarti lingkaran itu hanya akan terbuka semakin lebar, dan monster itu sendiri menjadi lebih ganas di bawah amukannya. Hanya dalam beberapa saat, diameter lingkaran pertahanan telah mencapai panjang puluhan meter. Jarak seperti itu berarti monster pada dasarnya mengamuk tanpa terlalu banyak halangan, dan jelas sulit bagi pihak lain untuk merespons sepenuhnya satu sama lain dalam lingkaran pertahanan. Garis pertempuran diregangkan, yang secara inheren akan menimbulkan kerugian ini. Tak lama kemudian, beberapa bawahan ditangkap oleh monster karena tidak mendapat dukungan tepat waktu. Dalam beberapa ronde berturut-turut, beberapa orang dengan cepat mati akibat serangan monster tersebut. Tidak mungkin, dalam hal ini, banyak orang secara alami akan lebih sering menghadapi monster secara langsung, dan tetap mendapatkan sumber daya yang efektif. Kuncinya adalah dalam pengepungan sebesar itu,
Tidak ada yang bisa membantu siapapun, mereka hanya bisa mencari berkah untuk diri mereka sendiri dan tidak membiarkan monster menatap mereka dari dekat. Keuntungannya adalah lebih banyak orang akan terbebas dari risiko hidup mereka, dan setidaknya mereka tidak perlu mengumpulkan sekelompok orang dalam jarak dekat di depan orang lain. Oleh karena itu, kemungkinan menjadi sasaran monster tiba-tiba menjadi jauh lebih rendah. Monster itu tidak dapat dihentikan, dan segera sebuah lubang besar pecah di lingkaran pertahanan, tetapi orang ini tidak berniat menahan diri. Tujuannya sangat jelas, yaitu langsung menuju pantai dengan jumlah massa terbanyak. Dia sangat marah sehingga dia hanya melihat pembunuhan, dan secara alami dia akan menyerang di manapun ada banyak orang. Tiba-tiba kerumunan yang berada di tepi pantai mengalami bencana besar, seolah-olah seekor harimau tiba-tiba menyerbu sekelompok domba. Dengan jeritan domba yang terus-menerus dan auman harimau, tak terhitung banyaknya orang yang tewas dalam serangan monster tersebut. Menyerang. Terlebih lagi, kekuatan serangan domba sangat terbatas. Bahkan jika mereka melancarkan serangan balik terhadap monster tersebut, serangan balik ini tidak ada artinya dalam arti tertentu. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memblokir serangan apapun. Semakin banyak orang yang meninggal, dan jeritan semakin keras. Bahkan Blackwing, utusan berpakaian putih dan wanita itu mau tidak mau melebarkan mata mereka ketika melihat pemandangan seperti itu. Mereka begitu ketakutan dengan pemandangan seperti itu hingga mereka tertegun di tempat. Pembantaian semacam ini sungguh mengerikan dan berdarah. Meskipun mereka semua adalah pembunuh, selalu ada batasan untuk membunuh, dan dengan sikap ini, itu telah melampaui batas tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Hei Feng mengeluarkan sedikit keringat dingin di dahinya, meskipun dia berpikir bahwa memperluas lingkaran pertahanan pasti akan memungkinkan monster menerobos garis pertahanan mereka, menyebabkan korban yang tidak bersalah pada beberapa tentara. Namun, memikirkannya dan melihatnya adalah dua hal yang berbeda. Bab 5609 tidak mungkin. Sangat tidak realistis untuk menjebak pria ini sepenuhnya hanya dengan mengandalkan kita. Utusan berpakaian putih itu memandang wanita di sampingnya. Wanita itu tidak berbicara, matanya tertuju pada situasi pertempuran. Haruskah kita menyebarkan semua orang sebanyak mungkin dan berpartisipasi dalam serangan itu? Tanya Blackwing. Wanita itu segera menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak. Meskipun membawa semua orang ke dalam pendudukan memang dapat membagi seluruh pasukan menjadi 3 kelompok dan bergerak bersama mereka kemana saja. Namun, pertama-tama, ruang di lautan darah ini terbatas, dan kemampuannya untuk berkembang masih belum diketahui. Artinya, jika tidak dapat berkembang, ia akan dengan mudah menjadi sasaran dan dibunuh. Kemudian, hal itu kehilangan arti pentingnya. Poin kuncinya adalah di sisi lain, hal itu juga akan berdampak sangat negatif pada keseluruhan situasi pertempuran, misalnya tim manapun yang terdiri dari manusia dan kuda akan menjadi lebih besar karena jumlah orang yang banyak dan akan sangat rentan terhadap monster. Serangan. Dalam keadaan seperti itu, para ahli yang tidak terlalu berkuasa ini dengan sendirinya akan menderita banyak korban jiwa, yang akan menimbulkan bayangan psikologis yang sangat serius bagi orang-orang di satu sisi. Mereka secara tidak sadar akan merasa telah dipukuli habis-habisan, dan seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan mereka akan kehilangan semangat juangnya. Hal ini justru merugikan mereka. Tapi kita tidak bisa menyaksikan begitu banyak orang mati, kan? Hei Feng bertanya dengan cemas. Walaupun budidaya orang-orang ini relatif rendah, pada akhirnya mereka adalah bangsa kita sendiri, jadi lihat saja mereka dibantai. Dalam hatinya, bagaimana dia bisa menerimanya untuk sementara waktu? Kalau mau disebar berarti medannya harus cukup luas. Maksud saya, yang terbaik adalah bertarung di luar, kata wanita itu. Hanya di tempat yang medannya lebih luas, banyak yang bisa menyebar lebih jauh, dan tidak bisa dipandangi dan dipukul begitu parah. Tapi begitu dilepaskan, situasi di luar kemungkinan besar akan membuat ruang monster itu semakin besar. Jika orang ini memiliki kebajikan yang sama dengan Han Sanqian, itu sebenarnya akan sedikit merepotkan. Operasi Han Sanqian di ladang gandum benar-benar membuat mereka berlarian seperti anjing. Memang terlalu sulit bagimu untuk mengelilinginya. Dia sangat kuat secara individu, jadi ketika tidak banyak orang, kamu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia bisa pergi kemanapun dia mau.
Tentu saja yang terbaik baginya adalah melawanmu secara langsung. Medannya luas, dan mereka telah menyebarkan pengerasan jalan, jadi pengepungan dan penindasan secara alami akan sangat mulus, tetapi pendekatan langsung Han Sanqian untuk bermain perang gerilya dengan Anda benar-benar terlalu bersemangat. Tidak mungkin. Sebenarnya orang-orang ini banyak, tapi tidak banyak yang bisa membantu kita. Jika kita tetap di sini, mereka akan dibantai perlahan-lahan. Utusan berpakaian putih itu berpikir sejenak, dan pada dasarnya setuju dengan pandangan wanita. Karena tidak bisa menggunakannya, maka rombongan orang yang berada di tepi pantai tidak bisa menyerang secara berkelompok, lagi pula jika mereka tidak memperhatikan dan memukul salah satu orangnya sendiri, itu kesalahan besar. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak membantu rakyatnya sendiri, tapi dia juga membantu monster untuk melawan rakyatnya sendiri. Dari segi strategis, nilai mereka memang kecil. Tapi di luar berbeda, sekelompok orang menyerang bersama, dan kekuatannya juga sangat besar, mereka dapat memainkan efek penahanan yang sangat besar. Ya, operasi tak tahu malu Han Sanqian di ladang gandum masih meninggalkan bayangan psikologis yang tak terhapuskan pada utusan berpakaian putih itu. Namun jika dia menganalisis pekerjaannya secara mendetail, dia akan lebih cenderung membiarkannya untuk bersenang-senang. Kelebihannya lebih besar daripada kekurangannya, dan ini adalah pilihan yang bisa diambil oleh orang pintar dalam sekejap. Saya tidak keberatan. Lagi pula, otak saya tidak secepat otak Anda. Saya akan mendengarkan pengaturan apapun yang Anda buat, Hei Feng langsung menyetujuinya. Segera kirim seseorang untuk memberitahu orang-orang di luar pintu agar membuka pintu. Pada saat yang sama, semua orang membentuk formasi pertahanan. Ingat, yang terbaik adalah membuat lingkaran pertahanan 3 lapis. Begitu pintu terbuka, gelombang serangan pertama setelah monster keluar pasti sangat kuat, jadi seseorang harus berdiri dan menahan gelombang serangan ini. Setelah buffering berakhir, lingkaran pertahanan lapis kedua akan menjadi lingkaran pertahanan sebenarnya, setelah itu mereka akan menyebar dengan cepat dan mengepung monster dengan kuat. Sedangkan untuk pengepungan ketiga juga sangat sederhana, digunakan untuk keperluan darurat untuk memastikan jika dampaknya terlalu kuat, pengepungan kedua masih perlu mengatasi dampaknya, dan pengepungan ketiga dapat melengkapinya. Ya. Bab 5610 dikelilingi. Saat anak buahnya pergi dan mengirim seseorang untuk menghubungi pihak luar. Tak lama kemudian, pemilik desa menerima informasi tersebut. Dia menatap tajam ke arah utusan khusus di sampingnya dan berkata, mereka ingin kita melakukan pengepungan dan membuka pintu bawah tanah. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Bawahan saya percaya bahwa meskipun di permukaan, menjebak monster dan Han Sanqian di dalam tampaknya cukup bermanfaat bagi kita. Namun nyatanya, selama kita mempelajarinya dengan cermat, menurut saya hal itu tidak perlu, jawab utusan itu. Yah, teruslah bicara. Meski di dalamnya relatif tertutup, dalam arti tertentu nampaknya lebih aman untuk terjebak di dalamnya, namun nyatanya tidak sepenuhnya seperti ini. Yang pertama adalah karena Han Sanqian punya tempat untuk turun ke laut. Darah jika kamu pergi, secara alami akan ada tempat untuk kembali. Meskipun ujung akhir jalan itu adalah ladang gandum. Namun, bawahan saya tidak menganggap ladang gandum itu penting saat ini. Dengan kata lain, itu sangat berarti, tapi itu juga harus digunakan sebagai kartu truf terakhir kita. Pemilik desa mengangguk, benar. Jangan lupa, Su Yingxia masih di sana. Oleh karena itu, tempat itu harus menjadi tempat terakhir. Ya, pemilik desa, jadi bawahanku percaya jika kita membuat rencana terburuk, maka ini harus menjadi tahap kedua. Jika kita tidak bisa bertahan di sini, kita masih punya jalan keluar jika kita pindah ke gandum. Lapangan. Pemilik desa terdiam beberapa saat dan berkata, masuk akal. Namun menurut Anda, ada kaitan yang harus kita mulai lakukan sekarang. Setelah kata-kata itu jatuh, kedua orang itu saling memandang dan mengucapkan kata-kata itu pada saat yang bersamaan dengan pemahaman yang hampir diam-diam. Su Yingxia. Manfaatkan serangan tahap kedua untuk menangkap Su Yingxia secara langsung, sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Mereka juga dapat menggunakan Su Yingxia sebagai alat tawar-menawar. Ini adalah polis asuransi bagi mereka. Sekarang Han Sanqian dikendalikan oleh monster di tubuhnya. Su Yingxia mengatakannya dengan kasar,
tapi dia hanyalah seorang prajurit yang sendirian, kata utusan khusus itu. Pemilik desa mengangguk, dan dengan gerakan santai, seorang bawahan segera berjalan, Tuan Desa. Masih ada beberapa orang di sana, di ladang gandum. Biarkan mereka segera melancarkan pengepungan terhadap Han Sanqian. Ya. Setelah pemilik desa selesai berbicara, dia melihat ke arah utusan khusus, saya akan memberi Anda waktu 1/4 jam untuk bersiap. Setelah Anda menyiapkan barisan pertahanan, segera buka pintu bawah tanah dan biarkan monster keluar. Setelah itu, pintu bawah tanah langsung ditutup. Utusan khusus itu mengangguk, apakah Anda khawatir ketika tiba waktunya untuk menangkap Su Yingxia, dia akan mengambil kesempatan untuk memasuki lautan darah dari bawah tanah. Ya, jadi kedua hal itu harus dilakukan secara bersamaan, tapi juga harus dipisahkan sebisa mungkin. Utusan khusus itu mengangguk, segera dievakuasi tanpa berkata apa-apa lagi. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, seluruh kekuatan besar dengan cepat mulai berintegrasi dan disusun ulang menjadi formasi baru. 1/4 jam kemudian, pasukan lebih dari 100.000 orang dengan cepat diintegrasikan. Baris pertama berjumlah sekitar 20.000 orang, ada yang tingkat budidayanya relatif tinggi, namun ada juga yang tingkat budidayanya relatif rendah. Pada dasarnya kombinasi mereka adalah tipikal kuda kelas atas yang memimpin kuda kelas rendah. Alasannya sebenarnya sangat sederhana, masyarakat level rendah akan membentuk tembok manusia mutlak berupa umpan meriam untuk mencegah serangan. Dalam proses ini, kuda unggul akan tertunda secara keseluruhan dengan budidaya dan mantranya. Dengan cara ini, dengan kerja sama ganda, wajar untuk menghadapi gelombang pertama serangan gila dari Han Sanqian dan para monster. Setelah itu, ada kekuatan utama yang berjumlah hampir 100.000 orang. Mereka akan menjadi lingkaran pertahanan lapis kedua yang kokoh dan pada saat yang sama, mereka juga akan menjadi lingkaran perburuan terbesar. Setelah pengepungan keseluruhan terbentuk, artinya, setelah monster dan Han Sanqian memasuki perangkap, kekuatan utama akan mengepung dan membunuh di sini. Tim ketiga strukturnya hampir sama dengan tim pertama. Namun ada perbedaan fungsinya, kuda level rendah di tim ketiga tidak akan berperan sebagai tembok manusia, mereka lebih bertanggung jawab atas dukungan komprehensif di sebelahnya. Tentu saja, ketika situasi apapun muncul di unit kedua, para master di sini akan segera menebusnya, dan kuda-kuda inferior ini juga bisa menjadi tameng manusia. Waktu tata letaknya sangat singkat, tetapi utusan khusus selalu merupakan utusan khusus, dan taktiknya sangat rinci dan menyeluruh. Buka pintu bawah tanah.